أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini atas izin, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di rumahnya yang mulia ini. Tempat yang paling mulia di muka bumi Allah adalah masjid. Khairu biqa'il ardi masajidullah. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah ini adalah masajidullah. Adalah masjid Allah. Tempat yang di situ selalu disebut nama Allah. Tempat yang di situ kita diingatkan kepada hukum-hukum Allah. Tempat di situ di mana dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah pada malam hari ini bisa membuat kita semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Semua kita adalah orang-orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Rasul. Semua kita tidak ingin dikatakan benci kepada Nabi. Semua bilang cinta. Tetapi tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa bukti. Dan bukti cinta itu adalah minimal kita memperbanyak doa baik untuk yang kita cintai. Maka selawat dan salam itu isinya adalah doa-doa baik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan di hari mahsyar insyaallah kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari keistimewaan Nabi kita yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain itu adalah ketika Nabi kita diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari mahsyar. Betapa berbahagianya kita, insya Allah mudah-mudahan dengan mendapatkan syafaat dari beliau di satu hari yang semua kita merasa amalnya kurang. Suatu hari di mana kita tak akan pernah merasa amal itu lebih hari itu. Maka pada saat kesulitan itu yang paling kita butuhkan adalah syafaat dari beliau. Sekali lagi mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian buku dengan subbahasannya adalah metode ideal di dalam memahami hadis Nabi. Metode itu cara, bagaimana cara ideal, cara yang paling tepat kalau kita ingin memahami, berinteraksi dengan hadis Nabi. Kita baru menyampaikan satu cara pertama maksudnya. Di mana dulu yang kita bahas adalah yang pertama sekali yang harus kita lakukan di dalam berinteraksi dan memahami hadis Nabi itu adalah memastikan kesahihan sebuah hadis.
pastikan dulu. Jangan-jangan dia tidak sahih. Kalau sudah ada kepastian sahih, barulah pindah nanti pada langkah yang berikutnya, metode yang berikutnya. Dan untuk mengetahui kesahihan sebuah hadis, bisa dilihat dari dua sisi. Bisa dilihat dari sisi sanad, dan bisa pula ditengok dari sisi matan. Inilah kerja para ulama hadis. Inilah kerja ulama-ulama besar, para muhaddisun pada masa dahulu, yang mereka punya jasa yang besar dalam perkembangan agama kita, karena upaya-upaya dan langkah-langkah ilmu yang telah mereka tinggalkan, itu membuat kita bisa pasti dengan keberadaan sebuah hadis, apakah ini hadisnya sahih atau tidak sahih, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sangat detail yang telah diatur oleh para ulama-ulama terdahulu, sehingga dari sisi sanad mereka bisa memastikan apakah si fulan ini orang yang baik atau tidak, apakah si fulan ini orang yang adil, terpercaya atau tidak, apakah orang ini kuat hafalannya atau tidak. Karena kalau seandainya hafalannya lemah, hafalannya kacau balau, tidak mungkin diterima hadisnya. Karena siapa tahu apa yang disampaikannya ternyata tidak sesuai dengan hadis yang sebenarnya, karena hafalannya lemah. Nah, oleh karena itu, kekuatan hafalan itu menjadi syarat yang harus ada pada seorang sanad atau perawi hadis yang mereka turun-temurun dari generasi ke generasi meriwayatkan hadis. Ini alhamdulillah sudah kita berikan penjelasannya. Termasuk dulu yang kita bahas juga mengetahui atau mengukur kesahihan sebuah hadis itu melalui matan. Jadi kalau sanad itu orangnya yang dianalisa oleh para ulama. Tapi kalau dari sisi matan, lafaz hadisnya itu yang dikaji. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan hadis, tidak boleh bertentangan dengan ijma'ul ulama, tidak boleh bertentangan macam-macam dengan maqasidus syariah. Kalau seandainya bertentangan, berarti dapat dikatakan bahwa hadisnya tidak sahih. Menyebutkan ibadah-ibadah yang sepele, bukan sepele, tapi ringan pengerjaannya, tetapi diberikan pahala yang besar. Salat duha sekian rakaat mendapatkan pahala 70 orang Nabi. Ini pasti tidak benar hadisnya ini. Jadi salat duha beberapa rakaat saja sama mendapatkan pahala sejumlah 70 Nabi. Nah, jadi amalan yang terasa kecil tetapi dengan pahala yang sebegitu besarnya. Begitu para ulama secara detail untuk memberikan teori di dalam merumuskan, menentukan kesahihan sebuah hadis. Ini yang pertama. Sekarang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita ambil langkah yang kedua. Bagaimana caranya agar pemahaman kita terhadap sebuah hadis itu benar? Apa yang dikatakan oleh para ulama dalam persoalan ini? Nah, yang kedua adalah kita memahami hadis itu secara tematik. Apa maksud memahami hadis secara tematik? Mencoba untuk mengumpulkan beberapa hadis yang senada, yang semisal itu. Lalu ketika dikumpulkan banyak riwayat, untuk hadis yang serupa, dicoba analisa oleh para ulama, dengan mengumpulkan banyak hadis tadi, barulah nanti akan nampak apa sebenarnya hukum atau pelajaran yang bisa digali dari balik hadis itu, yang ada di dalam hadis itu.
Jadi tidak hanya dengan mengambil satu hadis, lalu dari satu hadis itu disimpulkan langsung sebuah hukum, siapa tahu maksudnya ternyata disampaikan oleh Nabi pada hadis yang lain. Ada terkadang dalam satu riwayat Nabi menyebutkannya secara umum, secara global. Tetapi dalam riwayat yang berikutnya Nabi menyebutkannya secara rinci. Sehingga apa yang secara umum disebutkan dalam satu riwayat nampak pemahaman dan maksudnya nanti dari riwayat atau dari hadis yang lain. Sehingga tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan hukum yang sesungguhnya dari sebuah hadis kecuali kalau seandainya memang sudah mengumpulkan banyak riwayat yang terkait dengan hadis yang sama. Saya sampaikan di sini beberapa ungkapan para ulama tentang pentingnya memahami hadis secara tematik. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad rahimahullah bilang begini, sebuah hadis jika belum dikumpulkan dari berbagai jalan, dari berbagai turuk, dari berbagai sanad, maka kamu tidak akan bisa memahaminya. Sebab hadis atau sebagian hadis itu menafsirkan sebagian yang lain. Ini ungkapan siapa tadi? Imam Ahmad. Kalian tidak akan bisa memahami sebuah hadis kecuali dengan mengumpulkan berbagai jalan, berbagai riwayat yang ada tentang dalam hadis yang sama. Sebab sebagian hadis itu menafsirkan sebagian yang lain. Nanti akan kita lihat seperti apa itu dan bagaimana pula penyimpangan yang akan terjadi kalau seandainya tidak mengumpulkan banyak riwayat. Beliau juga berkata, ini Imam Ahmad juga berkata, demi Allah, saya merasa heran dengan orang yang membaca hadis dari satu riwayat, lalu ia mengatakan, saya telah memahaminya. Jadi Imam Ahmad merasa heran dengan seorang yang membaca satu hadis, lalu ia langsung mengatakan, saya telah memahaminya. Lalu dia bilang, demi Allah, kami biasa membaca hadis dari 6 atau 7 riwayat hingga jelas bagi kami maksudnya. Itu Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad tuh menghafal alfi hadis. Apa arti alfi hadis? 1000 hadis. 1000 tambah lot 30 sudah tuh. Berarti sejuta. Betul menghafal sejuta hadis. Ainyo nanya bu tadi tuh. Sadioro kok sekali baca dek lah paham sudah kan 2 hadis sudah sodor ke kepala kan. Nah, tetapi dia justru yang mengatakan, demi Allah, kami biasa membaca hadis dari 6 atau 7 riwayat hingga jelas bagi kami maksudnya. Nah, inti dari yang diucapkan oleh Imam Ahmad ini, bagaimana dia ingin mengatakan pentingnya memahami hadis secara tematik, mengumpulkan berbagai macam riwayat yang ada, untuk kemudian tengok sini, baru nanti nampak apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, jangan-jangan kita simpulkan satu hukum dari satu hadis, ternyata ada rincian penjabarannya pada riwayat yang lain. Nah, ini pada poin yang kedua. Coba kita lihat beberapa contoh, dan ada memang ungkapan-ungkapan ulama yang lain bisa kita lihat dalam buku kita. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in ini ulama hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad. Jadi semasa dia dengan Imam Ahmad. Bahkan mereka saling belajar, saling menimba ilmu. Apa kata Yahya ibn Ma'in? Jika kami belum menulis hadis dari 30 riwayat, kalau lebih banyak, udah tadi berapa? 7
7, 6 atau 7. Kalau Yahya bin Ma'in, jika kami belum menulis hadis dari 30 riwayat, maka kami belum akan memahaminya. Kami belum akan memahaminya. Tentu kita perlu bukti bagaimana bahwa memahami hadis, bahwa nampak ada awak beko apa inti dari hadis itu. Apa hukum? Ketika ada hukum umum, apakah memang berlaku secara umum atau ada nanti hal-hal lain yang mentaksis? Nah, coba kita lihat beberapa contoh tentang hadis yang berkaitan dengan berbuka saat kita safar. Berbuka puasa saat kita musafir. Salah satu dari uzur syar'i yang membolehkan kita berbuka dalam Ramadan adalah safar. Berdasarkan pada ayat, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jika kalian sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh hendak puasa tetapi diganti nanti pada hari yang lain. Sekarang pertanyaannya, wajibkah berbuka? Atau boleh berbuka? Tengok pada hadis. Nah, kita kembalikan kepada hadis. Ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan ini. Ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan persoalan hukum berbuka saat kita safar. Yang pertama, sebuah riwayat melalui jalur dari Jabir ibn Abdullah, salah seorang sahabat namanya Jabir ibn Abdullah. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safarnya, fara'a zihaman wa rijalan qad dhallala alaih. Rasul itu nengok ada orang yang ramai-ramai, kumpul ramai-ramai, lalu banyak laki-laki di situ yang menaungi seseorang. Faqala ma hadza? Nabi bertanya, "Tuh apa banyak situ dulunya Nabi? Ngapo nyerunya?" Faqalu, mereka berkata, "Saim." Dia berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Laisa minal birri as-saumu fis safar." Tidak ada baiknya kalau berpuasa saat safar. Laisa minal birri, tidak termasuk kebaikan. Berarti tidak elok no? Kalau berpuasa saat safar. Seandainya kita ambil hukum dari satu hadis ini, apa yang bisa ambil? Asal safar jam puasa. Karena Nabi bilang laisa minal birri, tidak baik, tidak termasuk kebaikan kalau seandainya berpuasa saat safar. Nya nampak ada Nabi seseorang tadi sampai hampir pingsan. Apa dia itunya Nabi? Nya puasa Rasulnya. Padahal dalam safar muncul hadis ini. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Ini hadis yang pertama. Untuk memahami hukum tentang berbuka saat safar itu tidak cukup hanya dengan hadis ini. Kalau ambil hadis ini berarti kita mengharuskan orang safar masih berbuka karena tidak baik berpuasa. Kita tengok riwayat yang lain. Ada riwayat yang berkaitan dengan kisah-kisah safarnya Rasul dengan para sahabat, di mana mereka safar di bulan Ramadan. Tentu mereka berpuasa. Salah satunya adalah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, dia berkata, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasumus sha'im wa yuftirul muftir. Fala ya'ibu ba'duhum ala ba'din. Rawahu Muslim. Yang pertama tadi rawahu Al-Bukhari.
Jadi apa kata Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kami safar bersama Nabi di bulan Ramadan, kami berpuasa. Sebagian kami berpuasa, sebagian lagi berbuka. Yang puasa-puasa, yang berbuka-berbuka. Fala ya'ibu ba'dhum ala ba'din. Maka sebahagian mereka tidak mencela sebahagian yang lain. Berarti yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak pula mencela yang berpuasa. Padahal mereka berpuasa bersafar bersama Nabi. Beda enggak riwayat ini dengan yang pertama? Yang pertama Nabi bilang laisa minal birri asyamu bisafar. Enggak ada elok jangan puasa ni. Nah, tapi dalam hadis ini sebagian puasa, sebagian berbuka. Masing-masing mereka tetap dengan amalannya, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, begitu pula sebaliknya. Ada satu hadis lain dari Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kami keluar bersama Nabi dalam bulan Ramadan. Keluar di sini maksudnya adalah safar. Fi harrin syadidin, itu musim panas, har syadid, sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syaddatil harri. Sampai di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya itu min syaddatil harri, karena sakit panasnya. Jadi kita kadang kalau lewat pas terik matahari, maka kita gini-ginikan tangan kita di atas kepala. Tujuannya biar terlindung dari panas. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Wa ma fi nasaimun, tidak ada di antara kami yang berpuasa. Tidak ada kami yang berpuasa, nyanyi musim angin. Illa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Kecuali Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Rasulullah puasa orang. Yang pertama tadi, inyolah menyambui puasa ndak elok puasa. Saat safar. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam buku ini cuma tersebut 3 riwayat, tapi ada riwayat yang lain. Masih ada banyak riwayat yang berkaitan. Seperti mereka dalam perjalanan menuju satu tempat untuk berperang. Dan itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan, sehingga mereka berpuasa. Mampirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak istirahat dengan para sahabatnya di satu tempat menjelang sampai ke tempat itu. Nabi menyuruh mereka untuk berbuka. Ayo semua berbuka, kata Nabi. Tidak ada berbuka. Nabi masih puasa juga. Nabi menyuruh berbuka, tapi mereka belum mau untuk berbuka. Pada akhirnya Nabi meminta segelas air, lalu Nabi sendiri meminum air itu menandakan bahwa mereka berbuka, maka akhirnya mereka ikut berbuka. Nabi bilang begini, bagi yang tidak berbuka, bagi yang tetap puasa, ulaikal usa. Mereka durhaka. Kalau ada jodoh puasa lah minum Nabi tengok ndak maksudnya buka tu ada je yang ndak lah. Berarti mereka durhaka. Karena mereka akan menghadapi musuh, mereka akan bergerak ke satu tempat, tujuannya adalah untuk menghadapi musuh. Siapa tahu nanti dengan keadaan musim panas lagi, kemudian mereka berpuasa, siapa tahu berpengaruh kepada fisik mereka di dalam menghadapi musuh. Sampai Nabi bilang ulaikal usa, mereka itu durhaka. Dari 4 riwayat ini ketika kita kumpulkan, barulah nampak oleh kita apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi dari kata laisa minal birri asyamu fis safar. Dan para ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua riwayat yang ada tadi dan dikaitkan nanti dengan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin
Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dikaitkan dengan ayat ini. Hadis-hadis ini dikaitkan untuk memahami ayat. Ternyata ada saatnya saat kita safar itu wajib kita berbuka. Ada saatnya saat kita safar itu lebih baik kita tetap berpuasa. Dan ada pula saatnya 50-50, kita boleh memilih apakah kita mau berbuka atau mau berpuasa. Ternyata ketika ditengok asbab urut dari hadis pertama, ketika Nabi mengatakan tidak ada baiknya berpuasa saat safar, itu ketika Nabi melihat seorang laki-laki yang dalam safarnya sampai dia pingsan karena tetap berpuasa. Berarti sebenarnya dia tidak sanggup. Kalau sanggup tidak akan pingsan, kan? Karena ketidaksanggupannya itu panas, kemudian dia tetap berpuasa sampai akhirnya dia pingsan. Nah, untuk orang seperti itu muncul ungkapan Nabi tadi, laisa minal birri asyamu fis safar. Ndak elok doh kalau tetap je puasa kalau safar. Karena yang tadi sampai pingsan. Oleh karena itu, saat kita safar, lalu memang kita merasa tidak sanggup untuk berpuasa, maka sebaiknya kita berbuka, ambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang orang yang berpuasa itu salah satu dari uzur syar'i. Ibnu Hajar membaginya begini, bagi orang yang tidak sanggup maka lebih baik bagi dia untuk berbuka. Bagi orang yang sanggup, safarnya safar kini pakai mobil pribadi, pakai supir pula lagi, mobil bertuner, apa lah ya? Ndak lo menyopir, ndak ada bayar. Nah, kalau seandainya orang itu merasa sanggup untuk tetap berpuasa, maka lebih baik bagi dia untuk tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Bapak aja kalau bagi yang 50-50. Samo aja bisa, enggak bisa harus samo. Kecen bisa, enggak kecen enggak bisa, pokok samo aja. 50-50. Maka kata Ibnu Hajar, dia boleh memilih yang mana yang dia inginkan. Kalau ternyata dia memilih untuk tetap berbuka, maka dia tidak akan berdosa, karena memang ayat membolehkan safar itu, orang yang safar membolehkan untuk berbuka. Ini contoh bagaimana kita memahami hadis secara tematik. Tidak cukup dengan satu hadis lalu disimpulkan, ternyata ambil dulu beberapa riwayat. Kalau sudah terkumpul, disitulah nanti para ulama menyimpulkan, oh rupanya ini yang dimaksud oleh Nabi. Oleh karena itu, pelarangan berpuasa berlaku untuk orang yang memang tidak sanggup. Tapi jika dia sanggup, maka silakan untuk tetap berpuasa. Paimpun mau ke Malaysia, pas sejam dalam pesawat, ndak ada bayar, udah kan? Awi-awi kenek biasa lah. Awi-awi sekenek saat puasa itu masyaqqah mu'tadah nomor. Dalam istilah dalam kajian maqasidus syariah, masyaqqah ada dua. Ada masyaqqah mu'tadah, ada masyaqqah ghairu mu'tadah. Masyaqqah mu'tadah itu kesulitan yang memang biasa sebagai konsekuensi dari sebuah ibadah. Disitulah pahala awak. Kalau ndak lado payah ibadah, ndak lado ke duit pahala. Puasa itu ndak litak. Mustahil. Inyo manahan litak itu pahala. Karena Allah. Relanya ndak makan karena Allah, maka saat buat puasa ndak yang haram, jangan dilarang yang halal, dilarang makan. Itu masyaqqah mu'tadah. Masyaqqah mu'tadah belum mendapatkan hukum rukhsah. Yang mendapatkan hukum rukhsah itu adalah masyaqqah ghairu mu'tadah, kesulitan yang ndak biasa.
Tidak biasa. Tidak sekedar litak aja. Kalau litak itu biasa loh. Kalau berperang konsekuensi mati itu mu'tadah. Musyaqqah mu'tadah. Kalau matinya mereka itulah pahala. Tapi kalau sakitnya tidak bisa berjalan atau buta, contoh Abdullah bin Maktum, tidak lope payah Nabi bapang dah. Itu masyaqqah ghairu mu'tadah. Kesulitan yang tidak biasa, di luar daripada kebiasaan, yang akan mendapat rukhsah itu lebih kepada masyaqqah ghairu mu'tadah. Kesulitan yang tidak biasa. Kalau biasa, alun dapat. Jago subuh untuk solat ngantuk itu masyaqqah mu'tadah. Tak ada rukhsah dah. Dak buat ngantuk mah boleh ndak solat ndak dah. Yang ngantuk ke mu'tadah. Masyaqqah mu'tadah. Kesulitan yang memang harus kita hadapi dan disitulah Allah memberikan pahala dan kebaikan. Tapi kalau umpamanya masyaqqahnya ghairu mu'tadah, itu yang ada keringanan. Nah, lah karena itu dek yang tadi du pingsan berarti ghairu mu'tadah. Namanya masyaqqah ghairu mu'tadah. Ajan tu tauhid puasa. Maka subuh nabinya membuka. Antin puasa. Karena puasa saat safar telah membuat dia menjadi pingsan. Baik, ikhwati fillah, ini satu contoh dari persoalan agama yang berkaitan dengan berbuka saat safar yang bisa hukum itu kita tarik dari hadis dan beberapa riwayat. Kalau seandainya tidak mengumpulkan akan terjadi kesalahan dalam beragama, bahkan akan terjadi penyimpangan. Contoh, kita ambil satu contoh. Ini ada pada bab yang berbeda, ada pada bab yang berkaitan dengan penyimpangan kelompok sufi. Karena mereka mengambil satu hadis dan hanya cukup dengan satu hadis. Apa itu? Hadis yang berkaitan dengan kemungkinan tasawwur Nabi edu-edu. Ada satu hadis dan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu sahih. Kodek Sahih Bukhari nomor maha sahih, langsung ambil boleh-boleh. Ternyata disitulah kesalahan itu muncul. Apa bunyi hadis? Hadisnya ada berbunyi begini. Nabi berkata, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamassalu bi." Tapi bukan ini yang mereka pegang. Ini riwayat yang lain yang berkaitan dengan yang tadi. Yang hadis yang saya maksud tadi adalah man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Ini hadis man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, berarti bermimpi ketemu Nabi, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat saya saat bangun. Ini hadis. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan syaitan tidak bisa menyerupai saya. Iko ada riwayat iko kok. Dan oleh para ulama itu sebagai sebuah riwayat yang sahih. Bahkan di dalam Sahih Imam Bukhari. Siapa yang bermimpi ketemu saya, berarti melihat saya dalam tidurnya, dalam mimpi, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan nampak saya, akan ketemu saya saat bangun. Kan jauh lain arti saya nuduh kan? Ketika hanya berpegang kepada satu hadis ini, dan itu yang dilakukan oleh orang sufi yang banyak ngaku-ngaku tasawuf nabinya, ndak tahu ngelolok dah, ndak dalam mimpi, bahkan hadirnya Nabi dalam majelisnya bagaimana? Ada yang sedang menyampaikan kajiannya begini, tiba-tiba tontok ajir kok. Kosen Nabi tiba.
Yang mereka pakai ini hadis dan hadisnya sahih. Tetapi perlu mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada tentang mimpi ketemu Nabi. Kalau ini ada dalam Sahih Bukhari seperti tadi, dalam Sahih Muslim ada riwayat yang juga dari Abu Hurairah, berarti kan sama dengan dalam Sahih Muslim apa bunyinya? Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah au ka'annama ra'ani fil yaqazah. Ini tidak ada, kata ini tidak ada dalam riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, tapi ada dalam Sahih Muslim. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat saya dalam mimpinya, fasayarani fil yaqazah, maka dia akan melihat saya dalam saat bangun, atau maksudnya adalah ka'annama ra'ani fil yaqazah, seolah-olah dia melihat saya pada saat bangun. Kalau seolah-olah itu sama dengan nengok langsung, sama dah. Nah, ini riwayat dari Imam Muslim. La yatamassalu syaitanu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Tengok yang ketiga. Itu riwayat yang kita baca yang pertama tadi. Riwayat yang ketiga, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat saya dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia benar telah melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa menyerupai bentuk saya. Ini tidak ada lagi kata fil yaqazah, tidak ada lagi kata akan melihat saat terbangun, tetapi siapa yang melihat saya dalam mimpinya, faqad ra'ani, memang dia melihat saya, karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk saya. Ini 3 riwayat yang insya Allah akan kita jelaskan setelah azan, karena waktu Isya sudah masuk. Barakallahu fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada contoh yang kedua ini, beberapa riwayat yang berkaitan dengan melihat Nabi atau bertemu Nabi dalam mimpi. Yang kita sampaikan tadi ada 3 riwayat. Yang pertama dari Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, ada sebuah riwayat yang mengatakan siapa yang melihat saya dalam mimpinya maka akan melihat saya juga nanti saat bangun. Tanpa ada tasbih, tanpa ada penyerupaan, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Hanya saja dalam Sahih Muslim ada penjelasan yang lain. Siapa yang ketemu saya, melihat saya dalam mimpinya, maka akan melihat saya dalam keadaan terbangun, au ka'annama ra'ani fil yaqadha, seolah-olah dia sedang melihat saya saat bangun. Bukan memastikan bahwa akan melihat setelah bangun. Sementara pada riwayat yang ketiga tanpa menyebut bangunnya, hanya barang siapa yang melihat saya dalam mimpinya, ketemu saya dalam mimpinya, maka itu adalah saya. Dia memang melihat saya karena setan tidak bisa menyerupai saya. Bagaimana para ulama memahami hadis ini dari beberapa riwayat yang ada ini? Bisa kita lihat. Yang pertama, mayoritas ini para ulama mengatakan begini. Mayoritas riwayat yang terkait dengan masalah melihat Rasul dalam mimpi selalu mengaitkannya dengan tasbih dan tamsil, seolah-olah sama melihat dalam keadaan sadar atau dalam keadaan bangun. Jadi kata para ulama, rata-rata riwayat yang berkaitan dengan mimpi ketemu Nabi, tasbihnya itu memang yang ada adalah tasbih penyerupaan seolah-olah sama dengan melihat saat sadar. Mereka tidak mengartikannya siapa yang bermimpi ketemu Nabi, dia akan ketemu pula nanti saat terbangun. Banyak para ulama-ulama terdahulu yang pernah bermimpi Nabi, Imam Ahmad, Ibnu Sirin, imam-imam hadis yang lain, ada memang yang bermimpi melihat Nabi. Tapi tidak ada satupun mereka mengaku bahwa ketemu Nabi saat bangun. Seharusnya kan berdasarkan hadis yang dari Bukhari tadi, kalau mimpi ketemu Nabi, nanti pasti ketemu juga saat terbangun. Kan seharusnya mereka ngaku juga ketemu sama Nabi kan saat terbangun, saat sadar. Tapi tidak ada satupun. Mereka adalah ulama-ulama hadis, ulama-ulama ahlus sunnah yang memang benar manhaj mereka dalam beragama, maka tidak ada satupun mereka yang mengaku ketemu dengan Nabi saat terbangun. Kalau tidak ada ketemu saat terbangun, berarti salahlah hadis ini. Karena hadis ini mengatakan siapa yang mimpi ketemu saya, nanti ketemu pula saat bangun. Kasan orang tu tidak tahu aja Nabi saat jagoran. Nah, maka rata-rata riwayat yang ada itu selalu hanya tasbih sebagaimana yang ada dalam Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Au ka'annama ra'ani fil yaqadha, seolah-olah dia melihat saya di waktu terbangun. Nah, pada poin yang berikutnya, seandainya diartikan hadis tadi dengan makna zahir, makna bahwa siapa yang jumpa saya saat mimpi lalu ketemu juga saat terbangun, seandainya memang itu yang diartikan, maka kata para ulama itu adalah untuk orang-orang yang hidup pada masa Nabi. Umpamanya mimpinya tinggal di Mekah, mimpinya tosu Nabi. Satu saat nanti sebelum dia meninggal dan sebelum Nabi wafat, ini akan tosu ya Nabi. Kalau itu artinya mungkin. Sebab mereka hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang melihat Nabi, mungkin satu saat nanti Allah takdirkan memang dia ketemu langsung dengan Rasulullah saat dia hidup. Jika riwayat Imam Bukhari tadi dipahami secara zahir. Ada juga yang memahaminya
kemungkinan melihat itu fil yaqazah itu bukan di dunia, tetapi di akhirat. Jadi siapa yang pernah Nabi nanti tidak akan ketemu langsung dan Nabi di akhirat. Dibantah oleh sebahagian. Kalau memang begitu, nanti tidak pun pernah mimpi Nabi, di akhirat juga akan bertemu. Dijawab pula oleh yang tadi itu, pertemuan yang dimaksud adalah pertemuan yang ada kekhususannya, yang kita tidak tahu seperti apa, nanti di akhirat akan diketahui. Jadi dari 3 penjelasan tadi tidak ada satupun yang mengatakan betul-betul zaman sekarang ketika Nabi sudah wafat sampai sekarang lalu bisa lagi ketemu dengan Nabi. Lalu apa kata Imam Al-Qurtubi? Satu-satunya kelompok yang memaknai hadis tersebut dengan adanya peluang bertemu dengan Nabi secara hakiki dalam keadaan sadar dan bangun setelah wafat beliau, bertemu dengan fisik dan rohnya, itu hanyalah kelompok sufi. Hanyalah kelompok sufi. Dan keyakinan itu mungkar. Kok tidak dia nyuwir kah? Saya menukil apa yang disampaikan oleh para ulama. Ungkapan bahwa mungkin toswojo Nabi kia wak ke Nabi sikoah. Ruh dan fisiknya. Berarti Nabi masih hidup. Mungkar. Kemungkinan hanya ada saat mimpi. Seolah-olah ketemu dalam keadaan sadar, iya, seolah-olah tidak samur. Mencium aroma rendang ayam tidak samurnya makan rendang langsung dah. Aduh lewat di rumah. Tengah menggoreng ke sini ibu dalam rumah. Tak kena awun dah. Itu tak sama aja makan langsung dah. Oh solo salat makan je kan? Ka'annama seolah-olah. Kalau ponak mimpi Nabi benar itu adalah Rasul. Tetapi para ulama pun memberikan penjelasan. Tengok dulu. Iyo lay sesuai ciri-ciri Nabi dulu dan ditengok ada jadinya. Ya banyak orang ngaku-ngaku kayak tosu je Nabi de utio buat sadonyi. Nabi tak ada buat utio. Putio janggu sadonyi. Padahal dalam catatan sejarah Nabi tidak jenis itu lah. Kalau dia ngaku-ngaku seperti itu, berarti tidak ada Nabi. Atau tidak janggu ini kan? Maka kalau ada yang ngaku-ngaku, belum juga bisa dipastikan. Apa sebab? Karena ada penjelasannya dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, jole sodo ada riwayat menyawin sifat-sifat Nabi sampai kulitnya cendapo, buknya cendapo, sepanjang apa buk Nabi ada dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu Bapak jangan dengan orang yang ngaku-ngaku tahu suci Nabi tengah berjalan. Atau ada zikir-zikir tertentu kalau dibaca Tuhan datang Nabi. Ingat, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan bisa ngaku-ngaku Nabi. Dah? Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi, itu pasti. Ku hadis. La yatamatsalu bi asyaitan. Syaitan tidak bisa menyerupai saya, tapi syaitan bisa ngaku-ngaku Nabi. Bisanya ngaku Nabi Khidir bagai, bisanya ngaku malaikat Jibril, bakal ngaku-ngaku bisa, tapi menyerupai tidak bisa. Nah, dikarenakan oleh para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis tadi rata-rata riwayatnya hubungannya adalah dengan tasbih, penyerupaan seolah-olah, maka yang dimaksud dengan hadis yang ada pada riwayat Imam Bukhari itu bukanlah seperti zahirnya. Kalaupun zahir berarti khusus untuk orang-orang yang hidup pada masa Nabi aja. Mimpinya di Mekah umpama. Satu saat ini akan tasbihnya Nabi ketika Nabi masih hidup.
Nah, oleh karena itu sulit kita untuk meyakini ketika ada orang-orang yang memang ngaku-ngaku ketemu dengan Nabi saat tersadar. Tapi kalau saat mimpi memang ada hadis yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ini contoh bagaimana dengan memahami hadis secara tematik kita akan mendapatkan pemahaman yang benar dan dan dengan tidak menghimpun banyak riwayat lalu mengambil langsung pemahamannya juga kita akan mudah untuk terjadi kesalahan di dalam memahami hadis dan kesalahan dalam beragama. Nah, nanti ketika kita sampai pada bagian penyimpangan kelompok sufi, barangkali akan kita ulang lagi nanti ini. Contoh ini saya ambil karena berhubungan dengan tematiknya itu, bagaimana memahami hadis secara tematik. Memang tidak logis dah. Orang tahu sudah Nabi kini tu, idu tahu memang tidak logis. Nyala mati, lah meninggal. Kalau tausunya Nabi saat ini hidup, sahabat, tu yang ngaku-ngaku tadi sahabat ya. Elok tausu lo aja kan, jadi tabiin awak. Orang yang tausu sahabat kan tabiin kan. Orang tausu je Nabi kan sahabat. Elok dicai orang ngaku tu kan. Nah, inya selamat jadi sahabat, awak selamat jadi jadi tabiin. Mau macam itu? Nah, berarti membuat suhbah. Suhbah itu artinya peringkat sahabat, nanti generasi sahabat itu menjadi tidak akan pernah terputus ketika memang orang bisa ketemu dengan Nabi. Kalau tahu aja itu aja tidak bisa, apalagi ketika mengaku-ngaku ketemu dan mendapatkan satu ajaran atau satu ibadah tidak pernah sampai ndek Nabi dahulu kecuali kayaknya. Itu lebih tidak mungkin lagi. Apa betul? Karena Nabi wafat, Islam semua sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak kena do situ lalu Nabi tahu suatu disampaikan ci ilmu deh. Kainyo pula disampaikan lo. Orang harus lo kok mengambil kainyo. Ada amalan-amalan tertentu. Ada hasiat-hasiat tertentu. Untuk hal-hal yang seperti ini memang kita harus lebih berhati-hati. Agama ini tidak boleh dibuat main-main. Agama ini adalah pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kelak. Kita beragama tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah? Dua contoh. Yang contoh terakhir tidak ada pada bab ini tapi ada pada lembaran-lembaran yang sesudahnya. Kita coba ambil contoh kedua. Nah, ini agar kita contoh ketiga. Agar kita mengerti juga bagaimana sebenarnya persoalan yang sesungguhnya. Ini dalam persoalan isbal. Apa itu isbal? Celana di bawah mata kaki. Ada yang mengatakan, oh itu kan kalau sombong. Kalau tidak sombong, kalau tidak sombong, tidak apa-apa aja. Tidak apa-apa aja. Kata yang perlu diubah. Tapi memang ada penjelasannya oleh para ulama. Ada penjelasannya. Kalau kita kumpulkan beberapa riwayat yang ada riwayat yang datang secara mutlak. Ada riwayat yang datang secara muqayyad. Yang datang secara mutlak itu maksudnya isbal secara umum tanpa menyebutkan kesombongan. Salah satunya datang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah nanti tidak akan berbicara. Allah abaikan mereka nanti pada hari kiamat. Kalau Allah yang sudah mengabaikan, kemana akan mengadu lah. Mengabaikan tidak peduli, tidak tibur. Karena kesalahannya. Salah satu dari kesalahannya adalah al-musbilu izarahu.
yang musbil izar, yang isbal sarungnya. Ada lagi subuhat cendokoro. Nandak bulio du sawungnya. Kalau celana, nya Nabi tidak pernah pakai, tidak pernah pakai celana. Berarti yang terlarang adalah kalau, nah, di sini disebut al musbil izar. Orang yang isbal izarnya, izar itu artinya kain sarung. Itu mutlak. Yang muqayyad itu contohnya begini. Ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis, Nabi bilang begini, man jarra thawbahu khuyala, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menjulur-julurkan, berarti yang sampai ke bawah, di bawah mata kaki pakaiannya, ikut ndak izar juga kalau kau ndak kain sawung lego, ikut saub. Saub tuh kalau izar kan kain sawung. Kalau saub itu arti umum ya pakaian. Pakaian berarti secara umum. Ikut saub ya mau. Nah, barang siapa yang menjulurkan, memanjangkan ke bawah pakaiannya khuyala karena sombong, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak nengok dia di hari kiamat. Allah abaikan. Berarti ada kata khuyala. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada saqqai izari yastarhi. Kok salah satu sisi pakaian kok ke bawah ya Rasulullah. Kamu sampai bawah mata kaki, bapak jarunya. Ini ancaman tidak kena dari dekat. Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu melakukannya bukan karena sombong. Berartilah dua, ada riwayat yang secara mutlak, ada riwayat yang secara muqayyad. Ada banyak riwayat mutlak muqayyad. Apakah memang muqayyad atau adanya batasan sombong tadi membuat dia menjadi boleh begitu saja? Ternyata tidak. Baca bagaimana para ulama memahami. Para ulama memahami sombong tidak sombong itu dari sisi ancaman berat yang tadi itu. Ancaman tidak dilihat oleh Allah di akhirat kelak. Allah tidak mau berbicara dengan dia, mengabaikannya karena sombong. Sombong itu membuat dia melakukannya berarti haram. Tetapi kalau seandainya bukan karena sombong, bukan berarti berubah menjadi mubah. Ada di antara ulama yang mengatakan memang ancaman berat tadi kalau ada kesombongannya. Tapi ketika tidak ada sama sekali unsur kesombongannya, maka bisa turun hukumnya menjadi makruh. Ada di antara ulama yang mengatakan seperti itu. Termasuk di antaranya seperti Ibnu Hajar atau yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi makruh apa artinya? Dibenci. Apa kata Imam Malik? Kalau makruh itu berarti dibenci Allah. Inginkah kita melakukan sesuatu yang dibenci Allah? Nah, kesalahan kebanyakan adalah kalau tidak sombong berarti beliau. Berarti beliau yang salah. Dari segi ancaman, memang ancaman tadi ada bagi yang sombong. Kalau tidak, bisa saja nanti hukumnya menjadi makruh. Tetapi hukum makruh bukan berarti untuk dibolehkan sepenuhnya. Karena kalau beliau macam itu tidak makruh mulai doa. Sehingga dipakai nanti keumuman hadis-hadis yang lain sebagai seorang muslim yang tanpa memandang dari sisi sombong tidak sombongnya, tapi yang dipandang adalah ketaatan dia untuk melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab saat dia sakit, ada orang datang, seorang pemuda agak ke bawah pakaian sekalian. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Ya gulam, irfa thawbak, angkat sekalian pakaian nang dunia. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik.
Karena dengan mengangkat tadi itu, atqa li rabbik, kamu lebih bertakwa kepada Rabb kamu. Wa anqa li saubik, dan lebih berasio pakaian wa. Jadi tidak sampai kono katanya. Umar ketika itu tidak ada nengok-nengok sombong, tidak sombong. Yang dikedepankan oleh Umar apa? Atqa li rabbik. Nah, kita sebagai seorang muslim dalam persoalan ini, meskipun memang para ulama memberikan penjelasan, ancaman tadi untuk yang sombong. Kalau tidak sombong bisa turun menjadi makruh, tapi bukan berarti untuk dibiasakan sehingga seolah-olah tidak lagi menjadi makruh. Itulah kesalahannya. Meskipun tidak sombong, oke, makruh, tapi makruh bukan untuk dibuat tawi-tawi. Kok titipu sekali-kali, kok atulah contoh Abu Bakar. Abu Bakar tadi kan, Bapak jaga Rasulnya, kok sebelah aku hatun hanya. Kamu bukan kena sombong, tapi tidak lo tahu Abu Bakar sudah tuh panjang-panjang pakaian dah. Lah, tidak pula berarti Abu Bakar melakukan terus-menerus qatitunya. Nah, berarti sikap kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan kepada hadis yang tadi itu, yang lebih baik apa? Yang lebih baik adalah dengan tetap tidak isbal, tidak sombong. Bukan berarti cak isbal asal dia sombong. Enggak. Hanya itu kadang yang ada pada kebanyakan. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah. Mohonlah terus kepada Allah agar kita diberikannya semangat untuk istiqamah. Ini tidak akan bisa istiqamah kalau Allah tidak memudahkan. Hanya Allah memudahkan, itu yang bisa, baru kita bisa untuk taat kepadanya. Oleh karena itu di sini ada 3 poin sebenarnya sikap kita sebagai seorang mukmin. Nah, yang pertama, mendahulukan hukum muqayyad dalam masalah isbal. Tidaklah berarti Islam membolehkan untuk berbuat isbal semaunya. Kok sombong, tidak sombong. Itu kalau tidak sombong, boleh apa bahasanya itu? Tidak. Tetap ada keterkaitan dengan aturan-aturan. Yang kedua, sebagai seorang muslim, haruslah lebih mengedepankan apa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar tidak isbal tanpa memperdebatkan soal sombong atau tidak sombongnya. Nyawa kadang memang ya, tawalah berusaha bagai lawak gue ukuran sana itu. Tiba-tiba kadang turun aja bagai celana, awak berjalan kayak apa turun bagai. Untuk itu insya Allah tidak ada dosanya, karena bukan karena kesombongan dan bukan pula karena terus-terusan kita seperti itu. Kalau lah saya pakai celana pasti menurun. Tidak kan coba awal tadi, pertama bangkit di Umar juga ya. Tu kok lamu-lamu lah tu aja bagilah. Berarti bukan karena kesombongan. Insya Allah mudah-mudahan itu tidak menjadi dosa. Tetapi sikap untuk tidak isbal itu harus ada sebagai bentuk taat kita, meskipun kita tidak mengaitkannya dengan sombong atau tidak sombong. Sedangkan poin yang ketiga, satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa isbal itu seandainya bukan atas dasar kesombongan, maka hukumnya menjadi makruh sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi sebelumnya. Dan hukum makruh itu tidaklah boleh dilakukan secara terus-menerus sebab akan mengubah kedudukannya menjadi mubah. Kalau makruh dibuat tahu, berarti tidak makruh doh. Mubah boleh doh. Oleh karena itu, biarlah dia tetap sebagai hukum makruh jika tidak sombong, tapi jangan dipindahkan kepada hukum mubah. Selain itu, bukankah makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Dan tidakkah kita pantas untuk ikut membenci apa yang telah dibenci oleh Allah dan oleh Rasulnya? Ini contoh-contoh saya kira dengan 3 contoh ini kita dapat memahami betapa pentingnya memahami hadis secara tematik, tidak hanya mengambil satu riwayat lalu disimpulkan, karena bisa-bisa kita tersalah, bahkan terjadi penyimpangan dalam beragama. Salah satunya memang adalah ketika tidak menghimpun banyak riwayat-riwayat
yang terkait dengan masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kira ini mungkin yang bahan kajian kita pada malam hari ini. Seandainya ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Itu aja. Ya. Baik. Rugi dia. Salam itu bukan untuk dititip-titip kepada Nabi. Salam itu untuk disampaikan secara langsung, selawat dan salam. Karena ada dalam satu riwayat dikatakan, ketika ada umat yang berselawat kepada Rasulullah dari mana saja ia berada, maka akan disampaikan oleh malaikat kepada beliau. Oh, mula malaikat memboleh. Malaikat tidak ada dosa. Orang yang mampu tadi entah banyak tapi dosa pun ada pun. Tidak mesti dengan nitip-nitip. Bahkan Allah akan mengembalikan ruhnya kepada Nabi untuk menjawab salam dari hambanya. Tapi dikembalikan ruh dalam artian hidupnya tetap al-hayatul barzakhiyah. Bukan seperti kehidupan kita sekarang ini. Nah, ini itu jadi alasan juga gitu. Ketika Allah mengembalikan ruh, berarti Nabi hidup. Kalau begitu, kok ndak ada salam lah. Balik roh. Ada salam. Balik. Hidup mati. Itu kok jadi Nabi. Kalau awak pahami kok condoh awak kini, maka kehidupan itu adalah al-hayatul barzakhiyah. Kehidupan barzakh. Tidak sama dengan kehidupan dunia. Hanya Allah yang tahu. Ini persoalan gaib. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin berselawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW, maka tidak mesti dengan dikirim-kirimkan, sebut saja selawat dan salam untuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Insya Allah dimanapun kita berada, maka insya Allah bisa sampai, bahkan disampaikan dan dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, barangkali kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ada pelajaran, ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk menerima ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang benar. Hal-hal yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah dan keliru itu karena kelemahan ilmu dan barangkali bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.